Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat AMDK, guys, kembali lagi sama Putra AMDK. Dan saat ini saya juga sedang bersama salah satu sohib atau sahabat dekat AMDK, yang mana saat ini saya sendiri lagi ada di kota awal di mana AMDK hijrah, yaitu di kota Palembang. Masya Allah. Nah, ini juga sudah ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang berjumpa dengan putranya AMDK. Masya Bertemu Allah. kembali di kota Palembang. Semoga berkesan Amin. dan banyak membawa manfaat dari Amin. kota Palembang. Amin. Selamat, kami persilakan. Amin. Nah, mungkin ada yang mau ditanya ke saya. Jadi sebelumnya biar sobat AMDK tahu nih, siapa sih sebenarnya sahabat AMDK yang satu ini nih? Siapa nih, Pak, namanya, Pak? Baik, sahabat sekalian, saya ingin memperkenalkan nama saya Zulkifli. Alhamdulillah dalam perjalanan kehidupan ini, saat tahun 2002 dulu saya menunaikan ibadah haji. Jadi orang sering memanggil saya lebih akrab, lebih dekat dengan nama Haji Jul. Haji Jul. Oh, iya. Ya. Siap, Pak Haji. Oh, jadi berarti antara Pak Jul sama AMDK ini nggak jauh beda dengan hajinya ya? Nggak jauh Ya, ya, betul ya? beda-beda, cuma 2 tahun begitu. Oh. Ya. Iya. Saya tahun 2002, beliau rasanya tahun 2004 Hah? berangkat. Sekitar 2002 juga. Tidak, saya duluan. 2002 itu dulu kan saya juga seorang yang bekerja di perbankan. Oh. Begitu keluar dari perbankan, jadi salah satu nama banknya itu Bank Umidaya, kemudian merger menjadi Bank Mandiri. Oh. Saya masih ingat ketika program itu diluncurkan menjadi Bank Mandiri tahun 2001 itu saya ngusulkan. Sekitar 2002 masih ditahan setahun baru keluar. Dan alhamdulillah pada saat itu ada sejumlah penghargaan apa dalam bentuk kompensasi. Kalau kita pensiun, yang namanya orang dulu kenal dengan pensiun dini, ada yang namanya juga pensiun sukarela. Nah, waktu itu kita mengambil kesempatan itu, dan uang tersebut salah satunya kita pergunakan untuk Haji. berangkat menunaikan ibadah haji. Masya Waktu Allah. itu saya masih ingat beliau masih berada di bank konvensional, Bank BNI, yang kebetulan lagi bertugas menggantikan pemimpin cabangnya di cabang Bom Baru Palembang. Oh, Jadi gitu. waktu saya mau nyetor itu ketemu dia. Padahal sebelumnya, jujur saya katakan, begitu saya keluar, dia sudah bertanya kepada saya, sudah keluar, sudah ngambil. Iya, saya bilang, sudah pergi haji saja. Saya cuman menanggapi biasa saja, karena memang pada saat itu, sebelum tahun 2002 itu, memang saya ya biasa-biasa saja. Belum ada semacam kekuatan dari dalam, panggilan Mau menaikkan haji. ibadah haji. Tetapi sudah nanya itu, tidak berapa minggu dari situ saya pergi memenuhi undangan hajat sahabat saya, menikahkan anaknya di Palembang. Saya ketemu dengan sahabat saya yang saya kenal sejak SMP. Dia seorang pengusaha ikan asin, duduk satu meja dengan saya, mengajak saya untuk
Haji? berangkat menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Jadi pas tuh ya. Iya, ditanya saya. Padahal saya sudah didului oleh Pak Dwiono waktu itu. Berangkatlah. Saya tidak begitu merespon begitu cepat ya. Hanya boleh dibilang ya insya Allah lah nanti. Biasa aja gitu Karena ya. biasa saja. Jawaban saya jangan sampai tidak menjawab saja kan. Memang ya belum tergambarkan, terpikirkan, belum ada niat yang kuat sama sekali, belum ada. Tapi alhamdulillah setelah temu teman saya itu, saya cuma mikir sejenak, satu makan satu meja, langsung saya jawab, kapan? Ya tahun ini. Udah kalau memang siap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan kita setor? Kalau tidak salah hari Kamis apa hari apa, setelah 1 hari apa 2 hari dari situ kita setor nanti. Kita setornya di mana? Di setor cabang Bom Baru. BNI. Iya. Bank BNI. Jadi saya siap langsung ke Bank BNI Bom Baru. Bom Baru. Di mana AMDK Pas AMDK menggantikan sahabatnya yang lagi cuti. Menggantikan sebagai pemimpin cabang pelaksana tugas kan. Pas saya datang situ sudah nyetor, ada dia. Loh, mana nyetor haji, aku bilang. Dia kan agak terkejut. Iya. Ya agak terkejut. Saya bilang, iya nih ada sama teman ini bilang. Jadi ya sudah 1 kali beliau sudah menyampaikan, teman saya juga mengajak. Saya langsung saja ada semacam penilaian dari diri saya. Ini sudah saatnya Allah memberikan petunjuk dari sahabat yang sudah menyampaikan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Dan pada Allah. saat itu ya jujur saja memang uangnya cukup besar. Setidak-tidaknya ini bakal ngurangi uang saya kan. Kalau saya berangkat berdua istri. Tapi pada saat itu belum ada keraguan apa takut Masya apa kalau Allah. nanti habis apa duit ini ya. Ya sudahlah, ikut saja dulu Berarti lah. haji itu langsung suami istri ya? Iya, pada saat itu belum ada yang namanya daftar tunggu. Langsung ya? Setornya sudah hampir bulan April akhir. Memang program berangkatnya di sekitar di akhir-akhir Desember, ya jalan saja. Kuotanya masih ada juga bagi yang lain kalau mau nyetor pada saat itu. Masya Allah. Jadi akhirnya ketahuan saya Sama AMDK ya? AMDK mau berangkat haji. Selanjutnya dengan sahabat saya AMDK berlanjut ketika beliau hijrah. Berarti sebelum itu Haji Jul ini sudah kenal sama AMDK ini dari sebelum beliau hijrah berarti ya? Ya, Dari beliau masih di perbankan konven berarti betul. ya? Nah, yang ingin sahabat AMDK ketahui juga, apa sih perbedaannya beliau ketika di konven Ya, sebelum hijrah sama ketika beliau setelah hijrah? Bedanya apa, Pak? Haji Jul. ya. Kalau persisnya saya tidak tahu persis kehidupan beliau di konvensional, tapi saya cuma mau bilang saja untuk semua tanpa harus kepada personal orangnya atau beliau. Kalau kita kerja di konvensional itu pada umumnya, apalagi kita masih muda, banyak terjebak kepada hal-hal yang bersifat maksiat, mungkin ke tempat-tempat hiburan. Iya, iya, paham. Terus masih juga mungkin ya yang namanya uang yang dapat ini ya, apa itu namanya uang semir, uang komisi, uang dari nasabah, itu suatu hal yang biasa. Dan gaya hidup kita jadi lain. Nah, yang jelas jauh juga dari masjid tuh ya? Ya, kalaupun sholat juga kita ini tetap juga menjalankan, tetapi ya seperti kayak orang, ya kalau kita pagi mesti mandi ya mandi, tidak memiliki apa namanya di dalam Dampak gitu ya? jiwa kita, ruhnya aja kosong sebenarnya, nggak ada. Itu, nah apalagi Haji Jul ini juga merasakan sendiri kerja di bank konven ya? Iya. Jadi sangat tahu persis lah ya, kurang Iya. lebih seperti itu. Jadi memang keduniawiannya itu sangat kental sekali, dan kita sering memang seneng ya uang banyak, apalagi dapat uang di luar gaji itu dikasih oleh
nasabah begitu kan, itu Hadiah, tidak hadiah. tabu lah yang begitu. Kapan lebaran dianteri apa di rumah, membuat kita jadi bangga. Orang lain pun juga memberikan surprise kepada kita, bolehlah katanya kan. Bapak ini relasinya banyak, dikasih ini dikasih ini. Nah, karena kita belum memiliki barangkali bahwa yang demikian itu harusnya kan kita renungkan, memang membuat kita senang, tetapi kesenangan itu sebenarnya kan cuma sementara saja. Tapi memang kita juga tidak bisa melihat itu karena kita tidak mengikuti atau juga belum belajar tentang agama yang begitu jauh. Jadi apa adanya saja. Nah, kemudian yang berbeda nih dari Haji Juliat AMDK ketika sudah hijrah, yang paling Pak Juliat perbedaannya itu apa? Ya, saya lihat perbedaan ketika beliau hijrah dari bank konvensional, dasarnya itu memang kalau orang sekarang bilang bahasa agama kayak panggilan jiwa itu. Beliau itu. Jadi bukan tren ikut-ikutan ya. Bukan karena pengaruh-pengaruh orang, bukan. Saya pun juga jadi ada semacam agak heran ya, merasa memberikan apresiasi juga sama beliau itu ketika beliau sudah hijrah. Dan saya lihat ke BNI Syariah Palembang, terus sempat juga ngobrol-ngobrol sama beliau. Ternyata apa yang disampaikan beliau itu merupakan sebuah komitmen yang kuat tentang bank syariah. Misal apa yang kita dapatkan nilai lebih secara materi di bank konvensional itu, nanti di bank syariah tidak mungkin lagi kita dapatkan. Kemudian bank konvensional itu menjanjikan karir yang bagus. Sementara bank syariah baru lahir, kita harus jadi pejuangnya kan. Jadi kalau hitung-hitungan secara materi, hitung-hitungan sebagai status sosial, lebih enak di konven. Iya, lebih enak di konven, dan orang tidaklah akan tertarik. Biasa kebiasaan umum, sesuatu kalau sudah jadi besar baru mau kita ikut kapal itu kan jelas, biasanya. Banyak manusiawi banget itu. Iya, tapi beliau dalam keadaan yang satu, mungkin kalau dalam struktur kekaryaan atau kepangkatan atau jabatan, jelas kalau dibandingkan dengan bank yang sudah begitu besar konvensional dengan bank syariah yang baru lahir, wah jauh sekali. Dalam istilah lembaga perbankan itu levelnya itu kan jadi turun kan. Mungkin tapi karena komitmen beliau tetap pilih syariah ya. Komitmen syariah. Terus yang saya lihat dari beliau itu, untuk mewujudkan komitmennya itu, dia melakukan perbuatan nyata. Contohnya apa tuh, Pak? Contohnya misal, tiada hari dan tiada waktu untuk membesarkan bank syariah ini, baik syiarnya maupun bisnisnya, dia mau turun langsung. Terjun langsung, termasuk kami ini, termasuk saya sendiri khususnya, jadi sahabat beliau yang hampir setiap malam habis jam kerja dia, dia pulang habis maghrib, paling tidak habis isya, beliau telepon saya. Apa? Sedang apa? Saya selalu menjawab, ya sedang di rumah saja, biasa-biasa saja, tidak ada pekerjaan apa-apa. Langsung aja beliau, yuk kita keluar. Ngapain? Tapi keluarnya beliau ajak, tidak ada tempat keluar-keluar yang untuk ya ngobrol, cuman ngopi, melepaskan ini ya, refreshing. Saya bukan itu, tapi ada manfaat dan goalnya. Salah satunya adalah beliau sering berkunjung ke rumah-rumah ustaz, ke tempat kiai, orang yang
tahu atau berkecimpung di bidang agama, yang misalnya ada hafiz Quran, ada qori, mereka temui masjid-masjid yang ada pengurusnya, ikut-ikut pengajian. Itu setiap malam tuh, Pak? Setiap malam. Masya Allah. Nanti pulang-pulang sudah jam 11, jam 12 malam. Tapi alhamdulillah waktu itu kondisi kita, usia kita masih relatif muda, di bawah 40. Kelihatan masih muda Fisik kan juga. masih kuat jadi waktu itu. Dan saya juga melihat beliau itu, ya karena saya juga cenderung juga senang ke bidang agama. Jadi setiap beliau mengajak kemana saja, selalu saya respon positif. Masya Allah. Jadi sahabat AMDK bisa kita udah banyak nih ketemu dengan sahib-sahib dari sahabat-sahabat AMDK. Ternyata memang sebagian besar disinilah komitmen yang kuat beliau ketika berhijrah, yaitu salah satunya dengan beliau mencari ustadz-ustadz untuk belajar. Iya. Mana ini saya juga sebagai putranya saja baru tahu nih bahwasannya orang tua saya hampir setiap malam itu berkunjung ke rumah ustadz, ke masjid-masjid. Ya, Iya. seperti itu ya, Iya. Haji Jul ya. Iya. Subhanallah, ini bisa jadi motivasi saya juga pribadi dan tentunya kepada sahabat AMDK yang saat ini menyaksikan channel beliau. Kemudian Pak Haji Jul, kira-kira kalau saat ini kan mungkin udah puluhan tahun ya kenal dengan AMDK ini ya. Iya. Tapi apa sih yang paling Pak Haji Jul ingat kalau disebutkan nama AMDK, yang paling diingat itu apa? AMDK, apanya gitu yang paling diingat? Oh iya. Saya kalau mendengar AMDK, beliau itu luar biasa siar tentang bank syariah ini. Yang pertama tentang bank syariah. Perjalanan waktu menjadikan beliau dalam bahasa istilah manajemennya capable dan profesional di bidangnya. Dia mau beda dari orang lain. Beda dari orang lain. Iya. Apapun itu hambatan, apapun itu resikonya, memang nilai diri seseorang itu ketika berbeda dan menguasai sesuatu yang di bidangnya. Kalau hadir atau lahirnya bank syariah, kalau kita cuma sebagai seorang pekerja saja, apa bedanya dengan yang lain? Berarti bisa dibilang beliau ini siap berbeda dari yang lain. Ya. Tapi bagus gak sih kalau Pak Haji Jul lihat berbedanya beliau ini bagus gak sih? Kan biasanya orang kalau berbeda itu kan jadi omongan orang, jadi ya seperti kata Pak Haji Jul tadi banyak hambatan. Nah, Pak Haji Jul lihat nih bagaimana beliau menyikapinya? Ya. Kalau memang setiap manusia itu pada awalnya ibarat sesuatu itu ya, kalau saya ibaratkan ini kan perlu waktu yang membuat dia, kalau kita masih anak-anak, perilaku kita kan lain. Iya. Setelah kita remaja lain lagi. Setelah kita dewasa lain lagi. Nah, terakhir setelah kita di atas dewasa, di situ baru kelihatan bahwa kita itu apa yang kita sampaikan sudah bijak. Kemudian saya mengakui beliau termasuk orang yang unggul dalam hal bidang kekhususan bank syariah ini. Masya Allah. Saya berharap mungkin beliau usianya juga sudah, kalau orang pekerja itu sudah di ambang pintu istirahat kan, pensiun. Tetapi agama mengajarkan kita tidak boleh pensiun. Betul. Terus istiqomah dalam berdakwah. Ya, terus siapa orang yang produktif itu? Orang yang produktif itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu. Itu ada di figur beliau. Masya Allah. Dan saya berharap lagi kepada beliau, kalaupun nanti secara formalitas tidak lagi di kelembagaan bank syariah, satu, walaupun saya sudah ungkapkan sama beliau, Anda harus memiliki lembaga konsultan bank syariah.
Insyaallah. Jadi untuk semua bank syariah yang ada di Indonesia ini, figurnya ada di Anda lagi. Masya Allah. Jadi Insya Anda Allah. sebagai referensi untuk seluruh perbankan syariah, dan beliau juga diharapkan memberikan masukan-masukan, dan lebih luas lagi nanti beliau menghasilkan karya yang besar di bidang bank syariah, sehingga kalaupun beliau nggak ada lagi, karyanya akan membuat namanya besar. Masya Allah, insya Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang telah berjuang, sehingga kalau ada istilah ini ilmu, harta, anak, nah ini bagian dia punya ilmu yang bisa mengalir pahalanya sebagai pahala amal Amin. jariah. Amin. Lalu yang kedua, dia sekarang sudah punya putra yang di hadapan saya ini, Mas Rio ini, katanya sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. 2 dia auladun soleha, ya. 2 dia punya. Nah yang ketiga, kalau dia nanti sudah menjadi konsultan, uangnya banyak, nanti dia bisa mendirikan lembaga, apalagi menghasilkan orang-orang yang berilmu, ya. Nah harta ini diimpakkan membesar, jadi dia sekaligus pada saatnya nanti memiliki 3 amal Insya Allah. jariah, Amin. dari ilmu, dari anak yang soleh, terus dari harta yang diinfakkan. Amin. Sukses untuk beliau. Amin, insya Allah nih. Terima kasih banyak. Kemudian mungkin ini sebelum penutupan, kira-kira kan kalau Anda lihat, kalau saya lihat kelihatannya Pak Haji Jul nih memang ketika beliau setelah hijrah sangat kenal banget nih sama AMDK. Kira-kira apa yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang AMDK yang hanya mungkin orang-orang dekatnya saja yang tahu? Ya, ini menyangkut bahasanya tuh personality, ya. Iya, personalnya yang kira-kira masyarakat tuh nggak tahu di Iya. baliknya AMDK itu. Yang tahu tuh hanya orang-orang dekatnya aja Iya. nih, yang belum diketahui sama. Ya, itulah kalau penilaian manusia tuh lebih cenderung kepada subjektif, ya. Tetapi untuk yang objektif tidak semua orang tahu. Nah, karena saya adalah orang yang tahu dan dekat, setidak-tidaknya saya bisa menilai secara subjektif, dan saya juga bisa menilai secara objektif. Nah, beliau itu orang yang sangat, apa kalau kita bilang tuh bersahaya, ya, peduli. Oh, care. Iya, care. Peduli. Saya jujur saja sama beliau itu kadang malu sendiri saya. Kenapa? Terlalu banyak dia berbuat baik kepada saya. Untuk saya kan ini subjektif Iya, jadi, ya. betul. Tapi alhamdulillah dari beliau memberikan semangat, memberikan support kepada saya, sebab saya di kehidupan sehari-hari kan berbeda jalan, dalam pengertian berjalan ini jalan mencari penghidupan. Kita sama-sama berjuang di agama, tapi saya lihat beliau sudah termasuk orang yang sudah melakukan percepatan, akselerasi Masya Allah. langkah beliau. Dan beliau sangat care tadi, terutama kepada saya, dan ada satu lagi sahabat saya, Pak Abu Bakar. Mungkin juga sudah atau kapan-kapan perlu diwawancarai juga beliau kan, Iya, betul. supaya objektif maksud saya, ya. Jadi saya selama bersama beliau itu kemana-mana beliau ajak saya. Masya Allah. Padahal kalau kita mau lihat ininya, ada orang itu kan mau ngajak kepada kita, kadang-kadang untuk diajak mungkin ke tempat yang menyimpang, untuk keperbuatan jauh dari agama, Atau bisa dibilang ya happy-happy lah, Iya, kita senang-senang. ketika kita banyak problem, masalah, kadang solusinya salah. Nah, beliau selalu menjaga kita, dijaga oleh beliau. Salah satunya Iya. gimana cara menjaganya itu? Ya, salah satu menjaganya, beliau sering berkomunikasi dengan kita, bagaimana tentang keadaan kita. Jadi kalau kita mungkin saja, namanya manusia,
ada kadang-kadang sedang mengalami penurunan, baik dalam bidang agama, mungkin dalam materi, mungkin dalam agama, tapi beliau memberikan support terus, memberikan perhatian. Setidak-tidaknya kita jangan lemah, jangan kecewa, jangan frustasi, ya. Artinya beliau itu luar biasa tetap memperhatikan. Apakah kepedulian itu masih ada sampai saat ini? Kan beliau kan saat ini tinggal di Jakarta nih. Iya. Kan Pak Haji Jul sekarang di Palembang. Iya. Apakah kepedulian itu masih sampai saat ini atau? Kepedulian itu masih sampai sekarang. Masya Allah. Terbukti dengan kalau beliau ke Palembang selalu kayak orang mau perjalanan dinas itulah kira-kira kalau kerja, memberitahukan kepada tempat tujuan saya mau ke Palembang. Tidak ada barangkali orang lain yang menjadi tempat, kalau ibarat kita nih, kalau dia ke Palembang, dia mau kemana itu lebih care dengan kita. Jadi saya menghargai ini, dia menghargai kita, kita pun jadi senang kehadiran dia. Pokoknya setiap beliau mau ke Palembang selalu ngabarin yang duluan tuh Pak Haji Jul gitu ya. Iya, Saya mau ke Palembang nih. Iya, Gitu ya. tanggal sekian, siap. Nanti jam berapa di mana, sepanjang hari sebelum dia datang kita tetap beraktivitas. Nanti jam berapa kita bisa ketemu. Andai kata beliau tuh sibuk mungkin ke Palembang dinas, ada job-job yang mau dikerjakan dari kantor, dengan relasi ya kita berikan kesempatan secara dinas. Nanti sudah di luar di dinas, nanti baru kami hadir. Berarti untuk menemani beliau. Subhanallah, walaupun beliau saat ini tinggal di Jakarta, Ya, setiap datang ke Palembang selalu kontak sama Pak Haji Jul dan ya, selalu diusahakan bertemu di Palembang Ya. ini ya. Subhanallah. Ini sahabat AMDK yang menyaksikan channel beliau, ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Saya juga sebagai putranya, ini juga mungkin suatu pengalaman atau saya juga bisa ngambil pelajaran dari cerita Pak Haji Jul ini. Jadi tidak istilahnya memutuskan tali hubungan, walaupun beliau sudah jauh, tapi dengan sahabat-sahabatnya ini tidak lupa. Jadi ketika ingin datang ke Palembang, beliau tetap ngontak, kemudian juga berusaha untuk saling bertemu. Dan subhanallah, ini pelajaran yang sangat luar biasa juga nih sobat AMDK. Dan karena sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya tanyakan lagi, namun kebetulan kita pada malam ini syutingnya juga malam. Ya, mungkin lain waktu kita akan sambung lagi nih Pak Haji Jul, bertanya-tanya agar sobat AMDK nih mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana keseharian beliau. Karena kita juga jujur syuting ini AMDK tidak ada di sini. Jadi agar beliau bisa berbicara secara lebih leluasa dan lebih enak juga. Jadi dan saya pun enak juga sebagai putranya. Jadi bisa dapat pelajaran begitu luar biasa dari orang tua saya sendiri. Nah, sobat AMDK, terus ikuti perjalanan channel AMDK yang insya Allah selalu menginspirasi dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Jul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.